Ahem, mari kita lanjutkan cerita yang telah kita mulai. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan memberikan saran. Mari kita mulai. Untuk kemarin kita sudah sampai sini. 1 bulan kemudian, buah dari tanaman roh akhirnya muncul. Buahnya berwarna merah kecil dan mengeluarkan aroma yang sangat harum, menandakan bahwa buah tersebut sudah matang. Ye-Tian dengan antusias memetik buah itu dan Kyojin segera menyuruhnya untuk memakannya. Tanpa ragu, Ye-Tian langsung menggigit buah itu. Tetapi reaksi yang didapatkannya sangat mengejutkan. Ia langsung muntah dan merasakan sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, ia terjatuh tak sadarkan diri. Kyojin panik melihat masternya terjatuh. Namun, setelah beberapa saat, Ye-Tian mulai sadar kembali. Meskipun kepalanya masih terasa sakit, ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan kekuatan baru, Mental Spirit. Kekuatan ini biasanya dimiliki oleh seorang Grid Material Master, dan Ye-Tian terkejut dengan kemungkinan ini. Meskipun ia masih berada di tingkat Elite Warrior, dengan kekuatan barunya, Ye-Tian mencoba untuk mengecek statusnya. Tidak disangka, kemudian dia juga sekarang bisa melihat bakat orang lain dalam jarak 50 meter. Ia sekarang bisa mendeteksi keberadaan monster bernama Gold Shield Dragon Leopard yang merupakan jenis yang sama dengan Kyojin. Sistem memberitahunya bahwa ia bisa menyalin bakat ketahanan tingkat menengah dari monster tersebut. Meskipun tanpa menyentuhnya, dia sekarang bisa menyalinnya. Tetapi Ye-Tian memutuskan untuk tidak melakukannya karena bakat ketahanan tidak terlalu membantunya saat ini. Ia merasa lebih baik untuk fokus pada peningkatan kultivasinya terlebih dahulu. Ye-Tian memutuskan untuk segera pulang. Sebagai pengingat, ia sudah menyalin bakat kecepatan tingkat atas milik Kyojin dan mendapatkan peliharaan baru. Kyojin, terima kasih atas hadiahnya. Itu sangat membantuku, ujar Ye-Tian sebelum berpisah. Saat Ye-Tian bersiap untuk pergi, ayah dan ibu Kyojin melihat kepergiannya dengan penuh harapan. Namun, Kyojin langsung melompat ke arah Ye-Tian, ingin ikut bersamanya. Ye-Tian tidak mempermasalahkannya. Baiklah, aku akan membawamu, kata Ye-Tian, karena ada seseorang yang akan menyukaimu. Kemudian mereka berlari menuju rumah. Kyojin sangat senang melihat dunia luar yang menarik baginya. Namun, Ye-Tian memperingatinya bahwa dunia luar juga sangat berbahaya. Setelah berlari jauh, mereka tiba-tiba berhenti ketika melihat sesuatu di depan mereka. Beberapa murid dari Akademi Kelima terkapar di tanah, termasuk Zhang Bao yang terkapar sekarat. Ye-Tian segera menghampiri Zhang Bao dan bertanya apa yang terjadi. Zhang Bao masih sadar dan mengungkapkan rasa syukurnya melihat Ye-Tian masih hidup. Dengan cepat, Ye-Tian mengeluarkan darah monster tingkat atas dan memberikannya kepada Zhang Bao untuk diminum. Setelah Zhang Bao pulih sedikit, ia menjelaskan bahwa kelompoknya diserang oleh perampok dari pangkalan Iron Fang. Orang-orang itu telah menghancurkan seluruh markas, memaksa 100.000 orang melarikan diri ke Lin Hai Base. Situasi semakin kacau karena perampok merajalela. Ye-Tian bertanya siapa pemimpin pangkalan Lin Hai saat ini. Zhang Bao menjawab bahwa keluarga Lin masih memimpin, tetapi mereka hanyalah boneka di bawah kendali Iron Fang yang berhasil mengambil alih. Di tempat lain, di kota Lin Hai, di salah satu dojo bela diri, Gelwolf sedang berlatih kendo melawan lawannya. Ia berhasil menahan serangan lawan dan memberikan serangan balik yang kuat hingga mematahkan pedang bambu lawannya. Gelwolf memuji Gelwolf atas kemampuan yang luar biasa. Tepuk tangan terdengar dari luar dojo dan Yeyu segera menoleh untuk melihat kakaknya. Ye-Tian sudah kembali. Yeyu berlari dan memeluk kakaknya dengan penuh kegembiraan. Di pundak Ye-Tian terdapat Kyojin yang tampak penasaran dengan lingkungan barunya. Gelwolf mendekati Ye-Tian untuk menyapanya dan mengucapkan terima kasih atas pelatihannya kepada Yeyu yang kini telah menjadi murid bela diri. Namun Gelwolf juga memberitahu bahwa situasi di luar tidak aman. Pangkalan Iron Fang baru saja menyerang kota Lin Hai. Mereka keluar untuk melanjutkan obrolan lebih lanjut. Gelwolf menjelaskan bahwa setelah kepergian Ye-Tian, seorang wanita bernama Kyoyu datang memberikan rencana material pavilion kepada mereka sebagai tanda perlindungan. Orang-orang dari pangkalan Iron Fang tidak akan berani mengganggu kita setelah melihat lambang ini, ujarnya. Orang-orang dari pangkalan Iron Fang tidak akan berani mengganggu setelah melihat lambang ini, ujarnya. Ye-Tian mengenali lambang itu sebagai milik material pavilion yang dipimpin oleh Yue Ling. Namun Gelwolf juga mengungkapkan bahwa ada seseorang bernama Sun Feng yang datang menantang Ye-Tian untuk melakukan pertandingan kematian. Sun Feng dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius di pangkalan Iron Fang, sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Saat mereka berbincang, terdengar suara motor mendekat. Seorang pria bernama Sun Feng mengendari motornya dengan cara yang tidak sopan, mengarahkan ban motornya ke arah Ye-Tian. Ia menghentikan motornya
tepat di depan Ye Tian dan bertanya, "Apakah kau benar Ye Tian?" Dengan senyuman mengejek, Ye Tian menjawab, "Iya, itu aku." Sun Feng terlihat tenang karena akhirnya Ye Tian telah kembali. Ia melanjutkan, "Ada yang perlu kau ketahui. Besok pagi jam 10, datanglah untuk bertarung di Minghui." Taruhannya adalah buku teknik pedang rank bronze. Sun Feng menantang Ye Tian dan ingin tahu apakah Ye Tian akan berani datang. Ye Tian memeriksa status Sun Feng dan menemukan bahwa ia memiliki bakat kultivasi tingkat menengah serta teknik pedang tingkat menengah. Dengan percaya diri, Ye Tian menjawab, "Tentu saja, aku akan ke sana." Setelah Sun Feng pergi, Gelbo mengingatkan Ye Tian untuk berhati-hati. Sun Feng memiliki kemampuan tempur yang tidak terduga, katanya. Namun Ye Tian merasa yakin bahwa ia tidak akan kalah. Malam sebelum pertarungan tiba, Ye Tian berada di kamarnya memeriksa statusnya. Ia merasa puas dengan kemajuan yang telah dicapainya. Tingkat kultivasinya kini berada di tingkat menengah. Kalian bisa lihat sendiri. Ia juga memiliki bakat kecepatan tingkat tinggi dan berbagai bakat lainnya. Ye Tian merasa antusias menantikan pertarungan melawan Sun Feng. Keesokan harinya, dengan semangat membara, ia melangkah keluar ke beranda rumahnya untuk melihat langit malam, bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Singkat cerita, pagi hari di alun-alun Minghui, suasana sudah ramai dengan tenda-tenda kecil dan orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Tian dan Sun Feng. Sun Feng sudah berada di sana menunggu kedatangan Ye Tian, sementara banyak orang berdiskusi tentang pertarungan yang akan datang. Di antara kerumunan terlihat monumen bertulisan Lin Qiu Merit, dan di sana juga banyak yang berspekulasi bahwa monumen itu mungkin akan hancur dalam pertarungan ini. Di tengah kerumunan, dua gadis muda Qiu Yu dan Yue Ling memperhatikan dengan cermat. Qiu Yu bertanya kepada Yue Ling, apakah Ye Tian akan datang? Dengan penuh keyakinan, Yue Ling menjawab bahwa ia percaya Ye Tian pasti akan hadir dan mampu mengalahkan Sun Feng dengan mudah. Di sisi lain, Ye Yu datang bersama Gelbo. Ye Yu terkejut melihat betapa banyaknya orang yang berkumpul di sana. Gelbo menjelaskan bahwa setiap kali Sun Feng bertarung, ia selalu menciptakan keributan dan berusaha menarik perhatian publik. Dia ingin semua orang melihat kemampuannya, tambah Gelbo, ujar Gelbo. Namun Ye Yu merasa khawatir dengan keselamatan kakaknya dan bertanya, apakah Ye Tian tidak sebaiknya pulang saja? Tidak perlu bertarung, itu terlalu berbahaya, kata Ye Yu dengan cemas. Ye Tian menepuk kepala adiknya dan meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan kembali secepatnya, ujar Ye Tian dengan penuh keyakinan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ye Tian melesat menuju tempat pertarungan. Saat ia tiba, banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ye Tian ini? Apakah dia akan melawan Sun Feng? Suara-suara penasaran terdengar di antara kerumunan. Maaf, sudah membuat kalian menunggu lama, kata Ye Tian sambil tersenyum percaya diri. Sun Feng melihat kedatangan Ye Tian dan merasa senang karena lawannya akhirnya muncul. Ia melanjutkan dengan suara lantang agar semua orang mendengar, jika kau menang, buku teknik pedang Bridge Rank Bronze ini akan menjadi milikmu. Ye Tian mengambil satu buku teknik dari inventorinya dan berkata, ini adalah buku teknik berpedang Rank Bronze yang bernama Shadow Sword, ucap Ye Tian. Dengan sengaja ia melemparkan buku itu hingga menjatuhkan buku Bridge Sword milik Sun Feng. Melihat perilaku tidak sopan dari Ye Tian, Sun Feng langsung menarik pedangnya. Apakah kau belaga keren? Tantangnya sebelum tampak aba-aba memulai serangan. Sun Feng maju menyerang Ye Tian dengan cepat. Ye Yu berteriak memperingatkan kakaknya untuk berhati-hati, tetapi Ye Tian hanya tersenyum tipis sambil melihat Sun Feng mendekat dengan pedangnya. Dengan gerakan gesit, Ye Tian berhasil menghindari tebasan kuat dari Sun Feng. Kejutan melanda Sun Feng saat mengetahui kecepatan Ye Tian yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, Ye Tian memberikan pukulan kuat tepat ke perut Sun Feng. Satu pukulan itu membuat Sun Feng batuk darah dan terjatuh ke tanah dalam keadaan tak berdaya. Semua penonton terdiam kaget melihat bagaimana dengan mudahnya Sun Feng dikalahkan dalam satu serangan oleh seorang yang mereka anggap tidak dikenal. Siapa? Persindang sarang, ejek Ye Tian sambil menatap lawan yang tergeletak. Meskipun terjatuh, Sun Feng masih bisa memuji kekuatan Ye Tian dan bersumpah akan bertarung lebih serius lagi. Ia mulai memasang kuda-kuda dan meningkatkan kekuatannya sambil menggunakan teknik Bridge-nya. Teknik itu menghasilkan bulatan angin yang mengandung petir dan diarahkan ke Ye Tian. Ye Tian menghindari setiap bulatan angin dengan mudah, membuat Sun Feng tercengang melihat kemampuan lawannya untuk menghindari semua serangan tersebut. Menghindarinya sangat mudah. Aku sudah lama menunggu untuk melihat teknik pedangmu, kata Ye Tian sambil tertawa kecil. Sun Feng merasa terprovokasi oleh kata-kata Ye Tian dan melompat tinggi untuk melakukan tebasan ke arah lawannya. Namun hasilnya mengejutkan. Bukan hanya tebasan itu gagal mengenai targetnya, tetapi Ye Tian mematahkan pedangnya menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, Ye
Ye Tian mengambil kepala Sun Feng dan menghantamkannya ke tanah dengan keras hingga tanah retak hancur berantakan. Penonton terdiam menyaksikan kejadian ini. Seorang jenius yang tak pernah kalah kini terkapar di hadapan Ye Tian. Ini sangat membosankan, kata Ye Tian sambil mengajak Sun Feng yang sudah tak sadarkan diri. Qiuyu merasa senang melihat kekuatan Ye Tian seperti yang ia duga sebelumnya. Ia yakin bahwa Ye Tian adalah sosok yang kuat. Yueling tersenyum bangga dalam hati. Ye Tian mendapatkan buku Briefless yang memberinya kemampuan untuk meningkatkan serangan hingga 6 kali lipat. Saat ini, ia berada di sebuah rumah yang tampak mewah, namun tidak seperti rumahnya yang biasa. Mungkin ini adalah rumah baru atau milik orang lain. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ye Tian membaca buku tersebut dan menyadari alasan dibalik kekuatan serangan Sun Feng yang begitu hebat. Itu semua berkat penggunaan skill Briefless. Setelah meletakkan buku itu di atas meja, Ye Tian berdiri dan melangkah menuju jendela, memeriksa status windownya. Ia teringat bahwa bakat kopinya memiliki cooldown selama 30 hari sebelum bisa digunakan lagi. Sebelumnya, ia telah menyalin bakat kultivasi tingkat menengah dari Su Feng, dan kini ia berhasrat untuk menyalin bakat pedang tingkat menengah dari Sun Feng. Meskipun harus menunggu cooldown tersebut, saat ini bakat-bakat Ye Tian sudah sebagian besar berada di tingkat atas, kecuali bakat pedangnya yang masih di tingkat menengah dan bakat Dark Shadow di tingkat pemula. Setelah menguasai Shadow Slash dan Brick Slash, ia yakin bisa menghadapi kultivator tingkat Grandmaster yang 2 level lebih tinggi darinya dan akan menjadi seorang elit sejati. Scene berganti di tempat lain. Yeyu sedang berlatih pedang di bawah pengawasan Gelpop. Yeyu sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat dan bertarung berdampingan dengan kakaknya. Meskipun pertarungan antara Ye Tian dan Su Feng telah usai. Sementara itu, Gelpop yakin bahwa keluarga Sun akan kembali untuk membalas dendam. Gelpop memanggil Yeyu dan memberinya sebuah kalung cantik yang merupakan lambang material Pavilion, hadiah dari Yueling untuk Ye Tian. Gelpop menyuruh Yeyu untuk selalu mengenakannya sebagai jimat pelindung tanpa menjelaskan fungsinya. Yeyu merasa sangat senang dengan kalung tersebut. Sementara itu, seorang wanita yang merupakan anak buah Gelpop berlari menuju suatu tempat. Di gang yang sempit dilewatinya, ada seorang kakek yang berpura-pura membuang sampah. Sebenarnya dia adalah tetua Linzi yang ditugaskan oleh Lin Mingzi untuk mengawasi keluarga Ye Tian. Bulan demi bulan berlalu. Singkat cerita, tetua Linzi terus mengawasi rumah Ye Tian dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Saat Ye Tian berjalan-jalan dan melihat tetua Linzi membuang sampah, ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menguji tetua Linzi. Kakek itu terkejut saat menyadari bahwa dia sedang diuji oleh Ye Tian. Keringat dingin mengalir di dahinya karena kekuatan mental hanya dimiliki oleh para Great Warrior. Ye Tian hanya melanjutkan langkahnya tanpa menghentikan tindakan tetua Linzi. Sementara Ye Tian tersenyum senang sambil berpikir tentang kekayaan keluarga Lin yang mampu mengirim seorang Great Warrior seperti tetua Linzi untuk menjaganya. Di pasar warrior yang ramai, Ye Tian tiba setelah sebulan berlalu, telah menemukan beberapa informasi mengenai keluarga Sun. Mereka sangat kejam terhadap anggota keluarga yang lahir dengan disabilitas. Mereka akan membunuh jika diperlukan untuk menutupi aib keluarga mereka. Di toko Shunshi milik keluarga Sun, Sun Feng menyambut para tamu dengan ramah dan menawarkan diskon besar-besaran. Banyak pembeli sudah menunggu di luar toko untuk mendapatkan produk dengan harga miring. Namun, ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Itu adalah Ye Tian. Ye Tian yang sedang memeriksa status Sun Feng. Ye Tian mengetahui bahwa Sun Feng memiliki 2 bakat, bakat kultivasi dan bakat pedang. Keduanya berada di tingkat menengah. Dengan kemampuan bakat kopi yang kini tidak memerlukan sentuhan langsung pada pemiliknya, Ye Tian dengan mudah menyalin bakat Sun Feng. Meskipun dilakukannya dari jarak jauh, Ye Tian berhasil menyalin bakat pedang tingkat menengah dari Sun Feng. Singkat cerita, setelah itu, Ye Tian melangkah menuju pemakaman di Gunung Han. Hatinya dipenuhi rasa rindu saat ia mengunjungi makam kedua orang tuanya. Dengan lembut, ia meletakkan bunga di atas nisan, mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan pangkalan Lin Hai dan membawa Yeyu ke tempat yang lebih baik untuk hidup. Ia ingin menunjukkan perkembangan dirinya kepada orang tuanya sebelum pergi. Tiba-tiba,
Sosok berambut hitam panjang dan mengenakan mantel hitam muncul dengan kecepatan tinggi, mendekati Ye Tian dari belakang. Instingnya terasa. Ia segera menoleh dan mengeluarkan pedangnya. Serangan pria itu berhasil ditahan, dan pujian pun terlontar dari mulutnya, mengakui kemampuan Ye Tian yang luar biasa. Ye Tian segera menyadari bahwa pria ini adalah salah satu anjing peliharaan keluarga Sun yang telah menunggunya. Pria tersebut menangkis serangan Ye Tian dengan mudah, memperingatkan bahwa jika ia membunuh Ye Tian setelah pertarungan, banyak gosip akan beredar. Ia menyatakan bahwa Ye Tian seharusnya berterima kasih karena telah dibiarkan hidup selama 1 bulan. Namun Ye Tian tidak terpengaruh dan langsung menyerang kembali. Pertarungan sengit pun dimulai dengan serangan demi serangan saling bertukar antara keduanya. Ye Tian menunjukkan ketangguhannya, mampu menahan setiap serangan yang datang. Dalam kekacauan pertarungan, mereka bergerak hingga berada di depan makam orang tua Ye Tian. Saat itu bunga yang ia letakkan terbang akibat benturan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Qimeng, master atau gurunya Sun Feng. Dengan kemarahan yang membara, Qimeng menganggap Sun Feng sebagai anaknya dan sangat marah mengetahui bahwa anaknya dikalahkan oleh Ye Tian. Ia bertekad untuk membunuh Ye Tian di tempat yang dianggapnya sempurna. Pemakaman ini, Ye Tian tidak menggubris kata-kata Qimeng dan hanya mengambil bunga yang terjatuh untuk diletakkan kembali di makam orang tuanya. Qimeng terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa ia tahu Ye Yu adalah adik perempuan Ye Tian dan mengancam akan mempertemukan mereka. Dia akan membunuhnya. Marah mendengar provokasi itu, Ye Tian meningkatkan kekuatannya. Dengan kecepatan tingkat afek, Ye Tian menghilang dari pandangan Qimeng dalam sekejap. Qimeng tidak sempat bereaksi saat tendangan Ye Tian mendarat tepat di perutnya, membuatnya terbang ke udara. Ye Tian mengikuti ke langit, menarik baju Qimeng, melemparkannya jauh dari pemakaman. Setelah melempar Qimeng, Ye Tian berdiri diam sejenak sambil melihat lawannya tergeletak tak berdaya di tanah gunung. Dalam keadaan lemah, Qimeng melihat sosok Ye Tian mendekatinya dengan penuh ketegasan. Ini jelas bagi Qimeng bahwa Ye Tian sudah mencapai tingkat Grandmaster. Ye Tian kemudian mulai mengambil barang-barang milik Qimeng dan menemukan Willy Blade, sebuah skill pedang yang cukup mengesankan. Ia juga mengambil pedang milik Qimeng yang ternyata jauh lebih baik daripada pedangnya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Ye Tian segera berlari pulang, berpikir tentang makan malam yang menunggu, dan berpikir Ye Yu pasti akan mengomel jika ia terlambat lagi setelah pertempuran ini. Singkat cerita, di kota, Ketua Linzi melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Namun, hari ini berbeda karena Ye Tian telah tiba dan melewati Ketua Linzi dengan sapaan hangat. Ini sudah sebulan Pak Tua, mau masuk dan minum teh? Tanya Ye Tian. Senyum merekah di wajah Tetua Linzi saat ia membuka penyamarannya dan setuju untuk ikut dengan Ye Tian. Sesampainya di rumah, Ye Yu menyambut kakaknya dengan ceria sambil menggendong Kyojin. Ye Tian meminta Ye Yu untuk membuatkan teh karena akan kedatangan tamu, membuat Ye Yu terkejut karena ada tamu yang akan datang. Gelpo mendekati mereka dan bertanya siapa sosok yang ada di hadapan mereka. Tetua Linzi memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga Lin. Gelpo terkejut ketika menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Linzi, yang dikenal sebagai legenda Tetua Z. Saat Ye Yu menyajikan teh, Gelpo menggantikan tugasnya untuk menawarkan minuman itu kepada Tetua Linzi. Ye Yu tersenyum licik melihat tingkah gurunya yang berbeda dari biasanya. Gelpo telah menyiapkan teh untuk Tetua Linzi yang duduk sambil menikmati minuman tersebut. Kau sudah mengundangku masuk. Pasti ada hal penting yang ingin kau bicarakan, kata Tetua Linzi. Ye Tian mengangguk dan mendekati Ye Yu. Tetua, tolong bawa adikku ke material pavilion dan serahkan padanya. Kepada Nona Yueling, ujar Ye Tian. Ye Yu terkejut mendengar pernyataan mendadak dari kakaknya. Sementara Tetua Linzi juga terkejut mengetahui hubungan Ye Tian dengan material pavilion, terutama saat ia melihat token material pavilion yang dikenakan oleh Ye Yu. Tetua Linzi setuju untuk membawa Ye Yu ke sana dan berjanji akan mengawasinya. Sementara itu, Ye Tian berencana meninggalkan Ling Hai dan ingin membantu Gelpo sebelum pergi sebagai bentuk balas budi. Ia memperkenalkan Gelpo dengan nama aslinya, Zhang Feng, menekankan kesetiaan dan keberaniannya yang tak tertandingi jika bergabung dengan keluarga Lin. Gelpo terkejut dengan pujian tersebut, tetapi Tetua Linzi juga tersenyum dan menyatakan bahwa keluarga Lin memang membutuhkan warrior berbakat saat ini. Mulai sekarang,
Dialpop akan menjadi muridku, katanya tegas. Ye Tian mendorong Dialpop untuk memberikan salam kepada guru barunya. Dengan penuh rasa hormat, Dialpop sungkem kepada Tetua Linzi dan meminta agar diterima sebagai muridnya. Tetua Linzi telah memenuhi dua permintaan Ye Tian dan membangun hubungan baik dengannya. Sebuah keuntungan besar bagi keluarga Lin di masa depan. Namun, Ye Yu merasa curiga dengan keputusan mendadak kakaknya untuk menyerahkan mereka kepada Tetua Linzi. Kenapa tiba-tiba kau menyerahkan kami? Tanyanya skeptis. Ye Tian berusaha meyakinkannya bahwa itu hanyalah masalah kecil dan meminta agar Ye Yu percaya padanya. Ye Yu tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Jangan berbohong kepadaku, katanya tegas. Ye Tian berusaha menenangkan adiknya sekali lagi. Ini benar-benar masalah kecil dan aku akan segera kembali, ujarnya meyakinkan. Ia hanya bisa mengingatkan agar menjaga diri dan keselamatan adalah hal terpenting. Tentu saja, jawab Ye Tian dengan senyum penuh keyakinan sebelum melangkah pergi. Di lain sisi, di dalam organisasi Sun Shi, dua penjaga terlihat mengeluh tentang pekerjaan mereka yang membosankan. Tiba-tiba, mereka melihat sosok seorang mendekati gedung. Dengan sigap mereka menghentikan langkahnya, mengingatkan bahwa tidak ada orang yang boleh masuk. Namun, Ye Tian hanya tersenyum dan tidak menghiraukan peringatan itu. Dalam sekejap, ia melesat maju dan mengempaskan kedua penjaga tersebut dengan mudah, lalu melanjutkan langkahnya memasuki gedung. Saat Ye Tian langkah masuk, salah satu penjaga yang tersisa bertanya tentang tujuannya. Aku hanya ingin membersihkan sampah, jawabnya dengan nada santai. Tak lama kemudian, alarm gedung berbunyi, menandakan bahwa keberadaannya sudah terdeteksi. Di dalam gedung, seorang pegawai panik berlari menuju ruang bos untuk melaporkan kejadian tersebut. Di dalam ruangan, orang-orang tidak menyangka bahwa di Lin Hai Base terdapat seseorang yang berani menentang mereka. Kembali ke depan gedung, semua penjaga bersiap menyerang Ye Tian. Sementara itu, bos mereka, Sun Kong, kepala keluarga Sun dan ayah Sun Feng, sedang dalam perjalanan menuju lokasi kejadian. Ye Tian dengan cepat mengalahkan satu persatu penjaga yang menghadangnya. Tidak membiarkan seorang pun lolos dari serangannya. Ketika Sun Kong tiba di bawah dan melihat anak buahnya yang terluka, ia langsung bertanya, "Siapa namamu?" Ye Tian memperkenalkan diri sambil menunjuk wajahnya. "Namaku Ye Tian." Sun Kong tersenyum lebar dan memerintahkan para tetua untuk bergerak. Tiba-tiba, dari atap muncul 4 orang tetua yang turun menuju arah Ye Tian. Kaget oleh penyergapan ini, Ye Tian segera meraih pedangnya untuk melindungi diri. Namun, salah satu tetua telah lebih cepat menggunakan bakat kontrol yang disebut Inescapable Net, membuat Ye Tian terikat dan tidak bisa bergerak. Ia terkejut mengetahui bahwa ada tetua dengan kemampuan penelian di hadapannya. 4 tetua lainnya, 3 pria dan 1 wanita, mendekat dengan ekspresi kecewa. Salah satu dari mereka mengeluh betapa lama ia menunggu untuk menghadapi sesuatu yang lebih menarik. Tetua wanita juga menunjukkan rasa bosan atas situasi ini. Sementara itu, ketua-tetua di antara mereka memperingatkan agar tidak meremehkan lawan mereka dan menyatakan bahwa akan menjadi sebuah kehormatan jika bisa mati di bawah jurus jaringannya. Sun Kong datang menghampiri dan memuji para tetua atas keberhasilan mereka menangkap Ye Tian. Ia tahu bahwa Ye Tian membawa banyak harta karun yang bisa menjadi hadiah bagi para tetua tersebut. Dengan penuh percaya diri, ia mempersilahkan para tetua untuk mengambil hadiah itu. Namun, saat salah satu tetua melihat senjata milik Kim Meng yang dikenal sebagai Kim He, ia langsung memukul wajah Ye Tian dengan marah. "Apa yang kau lakukan pada ketua Kim He? Ia seharusnya bersama Master Sun Feng," teriaknya sambil menjambak rambut Ye Tian dan memaksanya untuk berbicara. Ye Tian hanya menjawab dengan nada mengejek. "Coba tebak saja." Sun Kong kemudian menyuruh anak buahnya untuk pergi ke toko dan mencari Sun Feng, memastikan apakah dia masih ada di sana. Tetua itu menanyakan kepada Sun Kong, apakah tidak apa-apa membiarkan anak ini hidup. Meski dalam situasi terjepit, Ye Tian tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa panik atau keinginan untuk melarikan diri. Hanya senyum licik yang menghiasi wajahnya. Sun Kong menatapnya tajam dan berkata dengan tegas, "Mari kita potong tubuhnya dan setelah itu lempar ke Denjen." Suasana semakin tegang saat rencana kejam itu mulai terungkap di hadapan Ye Tian. Kemudian, tanpa diduga, dengan mudah Ye Tian menggunakan bakatnya untuk melepaskan tali pengikatnya. Dalam sekejap, dengan kecepatan yang tak terduga,
Ia melancarkan tebasan kuat yang mengenai leher tetua tersebut, menjatuhkannya tanpa perlawanan. Melihat kejadian itu, Sun Kong langsung menyadari bahwa Ye Tian menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia segera merintahkan para tetua lainnya untuk berpencar. 3 ke kanan dan 1 ke kiri. Tetua wanita yang sebelumnya meremehkan Ye Tian bersiap menghadapi serangan dari pemuda itu. Namun saat melihat aura membunuh yang kuat dari Ye Tian, dia mulai merasakan ketegangan. Ye Tian melesat maju dengan kecepatan tinggi menuju Sun Kong yang tidak menyangka akan diserang secara langsung. Dengan sigap, Sun Kong memasang kuda-kuda untuk menyambut serangan tersebut. Namun, Ye Tian melompat tinggi dan mendaratkan tinju tepat di perut Sun Kong. Serangan itu membuat Sun Kong terpuyung. Merasakan betapa kuatnya serangan Ye Tian. Belum puas dengan satu serangan, Ye Tian kembali menyerang dengan tendangan yang membuat Sun Kong terbang menabrak gedung. Meskipun terjatuh, Sun Kong masih bisa berdiri dan berteriak kepada 3 tetua lainnya untuk menyerang secara bersamaan. Mendengar perintah tersebut, tetua bertubuh gempal segera turun untuk berhadapan dengan Ye Tian. Keduanya berlari dan terlibat dalam adu kekuatan yang menghancurkan area sekitar. Ye Tian memujinya karena kekuatannya yang cukup mengesankan. Namun, saat ia sedang fokus pada pertarungan, seorang ketua tua muncul dari belakang dan mencoba menggunakan bakat pengikatnya lagi. Ye Tian yang sudah pernah merasakan teknik tersebut tidak mau terjebak lagi. Ia segera menendang kedua tetua secara bersamaan. Keduanya terpental akibat tendangan kuatnya. Aku tidak akan jatuh ke dalam trik yang sama 2 kali, ujar Ye Tian sambil tersenyum meremehkan. Tetua itu memperingatkan agar Ye Tian tidak terlalu sombong dan menunjukkan sesuatu di bawah kakinya. Saat Ye Tian melihat ke bawah, ia terkejut mendapati kakinya terikat oleh teknik pengikat tersebut tanpa ia sadari. Tetua wanita kemudian muncul dengan aura gelap mengelilinginya dan berkata bahwa sekarang adalah gilirannya untuk menjaga mereka. Dengan kekuatannya, ia membentuk 2 kepala naga berwarna hitam dan merah. Menyadari bahaya besar dari teknik tersebut, Ye Tian berusaha melepaskan ikatan di kakinya dan mundur untuk menghindar. Namun, sebelum ia bisa menjauh cukup jauh, kedua kepala naga itu sudah berada di depannya. Ye Tian hanya bisa mengeluarkan kata-kata kasar sebelum terkena serangan tersebut. Ledakan besar pun terjadi akibat teknik yang dikenal sebagai Glass of the Dead. Di tempat lain, ledakan dari skill tersebut terlihat jelas di material pavilion. Yue Ling menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan merasa penasaran tentang siapa orang yang begitu arogan di kota Jinhe ini. Saat itu pula, Qiuyu datang memberitahukan bahwa Great Warrior dari keluarga Lin Zi minta untuk bertemu dengannya. Yue Ling merasa pusing mendengar nama Lin Zi. Ia tidak ingin bertemu dengan orang tua itu lagi. Namun, Qiuyu menambahkan bahwa Lin Zi tidak datang sendirian. Dia membawa adik Ye Tian bersamanya. Mendengar hal itu, tertarikan Yue Ling pun muncul. Ia belum pernah bertemu dengan adik Ye Tian sebelumnya dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Di ruang tamu material pavilion, pelayan dengan sigap menyajikan minuman untuk Lin Zi dan Ye Yu. Ye Yu tampak gelisah, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran akan keselamatan kakaknya, Ye Tian. Sementara itu, di tempat lain, pertarungan Ye Tian berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Sepertinya cukup sampai situ aja kali ini. Next secepatnya pasti akan aku upload lagi. Jadi tunggu aja. Sampai jumpa lagi.